yaitu mudah mengkafirkan tanpa alasan yang benar. Ya, mengkafirkan pernah kita bahas, pada prinsipnya boleh. Kalau orang-orang jelas kafir, kita kafirkan. Makanya dibahas dalam buku Pembatal Keislaman. Kalau orang-orang jelas-jelas kufur, maka kita nggak boleh ragu kufur. Misalkan orang mencela agama, ya, mencela Quran, dicela, dihina, diinjak-injak, ini jelas kufur, nggak boleh kita ragu. Ada orang ngaku nabi, ini jelas kufur, nggak boleh kita ragu. Saya adalah nabi akhir zaman, ya, profesi saya tukang cukur. Seperti di Bandung dulu pernah tukang cukur ngaku nabi. Di Kemayoran perempuan tukang ngerangkai bunga ngaku malaikat Jibril. Nah, kalau ada hal yang seperti ini, atau ada lagi yang mengaku Tuhan, ini jelas kufur. Yang ngaku dajjal nggak ada, gitu, ya kan? Ngaku nabi ada, ngaku malaikat ada, ngaku Tuhan. Yang ngaku iblis kagak ada, gitu ya. Jamaah sekalian, ada orang-orang yang memang kalau mengerjakan suatu perbuatan jelas kufur, nggak boleh kita ragu untuk mengkufurkan. Kafir ini. Menyatu dengan Tuhan, saya menyatu dengan Tuhan, ini kufur, nggak perlu ragu. Yang nggak boleh kita mengkafirkan dengan tanpa alasan yang benar, itu yang nggak boleh. Seperti yang bukan golongannya kafir. Ya, LDI lagi galau nih, banyak yang keluar anggotanya. Nggak terima. Masa nggak ngaji sama LDI kafir? Ya, harus minta cerai. Ya, ini kasus, banyak kasus. Ya, teman-teman LDI boleh diskusi lah. Ya, walaupun MUI sudah ngasih arahan training buat dai-dai LDI, tapi terkesan hanya formalitas. LDI hanya ingin pengakuan dari MUI. Akhirnya LDI dianggap lembaga resmi sekarang. Padahal doktrin tentang kafirnya di luar LDI itu masih kuat. Maka sampai hari ini mereka nggak mau berjamaah dengan masjid-masjid yang lain. Kalau Jumatan keluar, itu di kantor-kantor di LDI, kalau Jumatan keluar mereka cari masjidnya. Kalau masjid di kantornya nggak sah, gitu. LDI itu. Nah, ini punya program takfir yang kuat. Sebagian orang-orang yang sudah terbuka keluar, apalagi yang belajar S1 di Madinah, ngelihat itu, kok beda jauh, ya, keluar. Makanya kalau ada keluarga kita yang masih punya paham LDI, coba aja diskusi baik-baik, gitu. Ya, LDI kan baru sekarang ini di Indonesia. Sebelum ada LDI, orang agamanya apa? Belum punya imam, gimana kondisinya? Gitu. Bingung dia LDI ini. Jadi doktrinnya luar biasa. Ya, sudah mulai satu-satu copot itu. Tokoh-tokohnya, pemimpin-pemimpinnya, baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri, itu mulai menarik diri. Bukan hanya itu, mereka bikin bantahan tentang LDI karena gampang mengkafirkan. Jadi sampai anak begitu keluar LDI diomelin sama ibunya, neraka kamu, neraka kamu, gitu, luar biasa. Kuat itu, pegang tuh. Ya, tidak mau jadi makmum kalau bukan kelompok LDI, batal. Ada dalam kaidah mereka, ilmu itu harus manqul. Manqul itu ada sanadnya dari mereka. Kalau belajar sama saya sama yang lainnya nggak manqul, berarti ilmunya nggak sah. Diamalkan buat ibadah, ibadahnya nggak sah. Itu yang dipakai. Kuat LDI itu, kuat. Memang mereka diam, bergerak di bawah tanah, diam, nggak ikut campur, nggak ngadakan seminar, tabligh akbar, nggak. Tapi kajian-kajian mereka itu luar biasa efektif itu, cuci otak. Nah, semenjak masyarakat mulai belajar, akhirnya masyarakat ngerti. Dan mau tidak mau mereka juga terbuka sebagiannya. Ya, konsep takfir ini sangat kuat masih dipegang oleh LDI ini. Ya, kita doakan semoga kita dan mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sampai nangis di rumah saya itu pedagang
dagang sayur, bapak-bapak, kenapa Pak? Ini Ustadz, istri saya minta cerai. Kenapa? Gara-gara ngaji. Kok gara-gara ngaji minta cerai? Bukannya nggak boleh minta cerai dalam Islam. Al-muhtaliat hunnal munafiqat. Perempuan yang minta cerai itu perempuan munafik, kata Nabi. Gara-gara kata gurunya, saya ini Islamnya nggak sah. Gitu. Ngaji di mana Pak? Bininya, istrinya di Keranji Ustadz. Oh itu masjid masuk gang itu. Gitu, itu LDI. Gitu. Setia tuh suami itu, ya kan? Kalau mau nakal kan kebenaran ya, minta cerai kan, diretur ya kan, retur aja lagian kan, ganti yang baru, tukar tambah. Gitu. Tapi ini suami setia, dia nangis. Pak, kalau mau kita samperin aja berdua, gitu. Ajak diskusi tokohnya sama istrinya. Gitu. Jadi banyak teman-teman yang kena LDI, ayo kita diskusi saja sama gurunya, sama anak kita, dengan cara yang bagus, cara yang baik, diskusi tentang makna LDI gitu. Karena LDI ini menutup diri untuk forum-forum diskusi, menutup diri, sayang. Ya. Karena konsep takfir ini berbahaya sekali. Gitu. Padahal cuma gara-gara tidak bersanad menurut versi mereka, tidak bersanad. Nah sekarang kalau mereka bersanad, apakah sanadnya juga dijamin valid? Kan tidak. Kayak hadis bersanad nggak? Bersanad, tapi kan ada yang palsu juga, walaupun bersanad, ada pendusta di situ. Gitu. Dan banyak hadis palsu, walaupun sanadnya ada. Gitu. Ya. Nah, LDI punya sanad, tapi lihat juga sanadnya. Benar nggak rawi-rawinya ini? Secara timbangan ilmu hadis. Nah ini contoh jamaah sekalian. Jadi kita ngaji nggak boleh sembarangan untuk menghukumi kafir. Tapi kalau orang jelas memang telah berbuat kekufuran, nggak perlu ragu. Ya, banyak diantara kita terjebak dalam perbuatan yang kufur, ya seperti apa namanya jadi dukun dan seterusnya. Nah, kita malah ragu mengkufurkannya. Ya.